Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Nur Salsabila dengan NIM 210103110 Saya dari kelompok 11 bersama dengan teman saya Fahra Devinta Arifianti dengan NIM 21010311122. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran membaca dan menulis. Pengertian pembelajaran menulis. Menulis adalah proses menciptakan suatu catatan, informasi, atau cerita menggunakan aksara menulis yang bisa dilakukan pada media kerja dengan menggunakan pena atau pensil. Sedangkan menurut KBBI, menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Menurut Hargrove dan Potet, menulis adalah upaya menggambarkan ide, pikiran, dan perasaan dalam bentuk simbol. Menurut Tarigan, menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai penyampaiannya. Selanjutnya adalah tujuan menulis. Tujuan menulis ada dua, yang pertama yaitu untuk diri sendiri dan yang kedua untuk orang lain. Tujuan menulis untuk diri sendiri yaitu agar tidak lupa, agar rapi, lalu untuk menyusun rencana atau untuk menata gagasan atau pikiran. Sedangkan tujuan menulis untuk orang lain adalah menyampaikan pesan, berita atau informasi kepada pembaca, lalu mempengaruhi pandangan pembaca dan sebagai dokumen autentik. Ada dua kondisi penulis terkait dengan tujuan menulisnya. Yang pertama yaitu penulis yang sadar terhadap dampak negatif dan dampak positif dari tulisannya. Yang kedua yaitu penulis yang tidak sadar terhadap dampak positif dan negatif dari tulisannya. Penulis yang sadar terhadap dampak positif dan negatif dari tulisannya itu biasanya penulis yang profesional. Sedangkan untuk penulis yang tidak sadar terhadap dampak positif dan negatif dari tulisannya, itu penulis yang amatir. Selanjutnya adalah manfaat menulis. Manfaat menulis yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mengungkapkan diri. Lalu manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana untuk pemahaman. Manfaat yang ketiga yaitu membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan perasaan harga diri. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Manfaat yang kelima yaitu keterlibatan secara bersemangat. Manfaat yang keenam yaitu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tulisan dan ciri-ciri kemampuan menulis. Bentuk-bentuk tulisan itu ada dua, yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Fiksi itu contohnya seperti cerpen, novel, teks drama, fabel, mite, syair, kontemporer, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk bentuk tulisan non-fiksi itu seperti resum, makalah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, biografi, surat, opini, dan lain-lain. Ciri-ciri kemampuan menulis yang pertama, dapat mengungkapkan informasi sarana bahasa melalui bentuk karangan sebagai proses kognisi. Yang kedua, dapat mengungkapkan informasi bahasa melalui karangan yang mempunyai maksud. Ciri yang ketiga, dapat mengungkapkan informasi dengan menggunakan bahasa dalam bentuk karangan. Yang keempat, dapat menggunakan informasi dengan menggunakan bahasa dalam bentuk karangan berupa wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Devinta Arifianti dengan NIM 2101031110122. Di sini saya akan memaparkan materi dari konsep dasar membaca. Yang pertama yaitu pengertian membaca. Membaca adalah suatu aktivitas membunyikan rangkaian lambang-lambang berupa huruf yang dihubungkan menjadi kata yang memiliki suatu makna tersendiri.
Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari membaca. Yang pertama, tujuan dari membaca dapat menimbulkan kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, jika kita membaca dapat menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, perbarui pengetahuan tentang suatu topik. Yang kelima, dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, mempelajari tentang struktur teks. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Manfaat dari membaca yaitu dapat meningkatkan kadar intelektual, dapat memperoleh berbagai pengetahuan hidup, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas, dapat memperkaya pemendaharaan kata, dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia, dan mendapatkan hiburan dengan kita membaca. Di dalam membaca pasti terdapat metode pembelajaran, yaitu membaca permulaan. Membaca permulaan ini adalah tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar di kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Membaca menurut Anderson adalah membaca merupakan suatu proses yang menghubungkan kata-kata tulis dengan makna bahasa lisan, yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Membaca merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang bersifat fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual. Pembaca dapat mengenali dan membedakan gambar-gambar bunyi serta kombinasinya dengan indera visual. Pembelajaran membaca permulaan pada tingkat pembelajaran ini dimulai dengan menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar membaca. Kemudian, membaca lanjut ini merupakan tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. Biasanya, tingkatan membaca lanjut terdapat di kelas 4, 5, 6. Tetapi kedua tingkatan tersebut ini bersifat kontinu. Artinya, pada tingkatan membaca permulaan, itu fokus pada kegiatan penguasaan sistem tulisan yang telah dimulai pada pembelajaran membaca dengan pemahaman meskipun terbatas. Demikian juga yang ada pada membaca lanjut. Dalam membaca lanjut ini lebih menekankan pada pemahaman isi bacaan yang masih perlu perbaikan dan penyempurnaan penguasaan teknik membaca permulaan. Pada membaca permulaan ini biasanya diberikan di kelas 1, 2, dan 3 yang tujuannya adalah agar siswa dapat memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Selanjutnya yaitu metode yang ada pada membaca permulaan. Di antaranya itu ada metode bunyi. Metode bunyi dapat digunakan oleh guru untuk mengenal huruf A sampai dengan Z serta cara pengucapannya. Di dalam pengucapannya itu harus sesuai dengan bunyinya. Dalam pelaksanaannya, metode bunyi ini harus dilatih secara terus-menerus. Contoh metode bunyi dapat dilihat di slide, yaitu huruf alfabet B dan D dibaca sesuai dengan bunyinya. Setelah itu, dijadikan menjadi suku kata atau kalimat yang menjadi padi. Yang kedua yaitu metode abjad.
Metode abjad adalah pembelajaran membaca permulaan dengan metode mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Pada pengaplikasiannya, guru bisa membedakan huruf sesuai dengan kemiripan bentuk atau sesuai dengan kemiripan membaca sesuai dengan bunyinya, seperti huruf pada huruf B dan D, P dan H, N sama dengan U, dan M, W, F. Selain itu, bisa dengan cara memberi warna yang berbeda pada kartu abjad saat pengaplikasiannya. Yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata ini diawali dengan langkah guru mengenalkan suku kata seperti A, I, U, E, O. Kemudian dapat dilanjutkan dengan alfabetis, disambung dengan alfabetis B, seperti ba, bi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco, da, di, du, de, do, dan seterusnya. Kemudian pada suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna dan menjadikan kalimat sederhana, seperti suku kata ba dengan suku kata bi, dan dapat dijadikan satu dan dieja menjadi babi. Kemudian suku kata cu, suku kata ci dieja menjadi kata cuci. Kemudian suku kata da dengan suku kata da menjadi dada. Dalam proses perangkaian kata ini dapat menghasilkan kalimat sederhana yang dapat dipahami oleh anak. Yang keempat yaitu metode kata lembaga. Kata lembaga ini merupakan metode peralihan antara metode bunyi dengan metode global. Guru dapat memulai materi ajar dari kata yang dekat dan sering dipahami atau sering didengar dan disebutkan oleh anak. Karena dalam konsep metode ini, materi ajar itu berbentuk seperti gambar dan ada nama gambar atau nama huruf yang tertera di bawahnya. Misalnya ada gambar seorang anak laki-laki yang bernama Didi, atau gambar bola, atau gambar yang lainnya. Nah, di bawah gambar anak tersebut tertulis nama Didi. Selain itu, ada langkah-langkahnya, cara menggunakannya. Seperti yang pertama, kata yang telah dipilihkan diuraikan menjadi suku kata. Jadi, misal kata Didi ini dipisahkan menjadi satu-satu secara alfabetis, seperti D, I, D, I. Kemudian, huruf-huruf itu dirangkai menjadi suku kata kembali. Suku kata itu dirangkai menjadi kata. Baik, selanjutnya adalah metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran menulis ada 3. Yang pertama yakni metode struktural analitik sintetik atau disingkat dengan SAS, yaitu pembelajaran dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh terlebih dahulu. Hal ini menjadi landasan utama dalam metode yang pertama ini. Kalimat itu kemudian dianalisis menjadi sebuah kata, lalu kata dianalisis menjadi suku kata, selanjutnya suku kata dianalisis menjadi huruf atau bunyi, kemudian bunyi disintesiskan menjadi suatu kata, yang kemudian suku kata disintesiskan menjadi kata, lalu kata disintesiskan menjadi kalimat kembali dalam bentuk yang semula. Yang kedua yakni metode kupas rangkaian suku kata atau disingkat dengan KRSK, yaitu metode yang mendasarkan kepada pendekatan harfiah. Guru mengajarkan menulis dimulai dari mengenal huruf-huruf yang dirangkai menjadi sebuah suku kata, kemudian menjadi kata. Langkah-langkahnya dimulai dari guru mengenalkan huruf
lepas, kemudian merangkai huruf lepas menjadi suku kata, lalu merangkai suku kata itu menjadi sebuah kata. Metode pembelajaran menulis yang ketiga yakni metode abjad atau disebut juga dengan metode sintesis karena mempelajari aksara dengan cara merangkai huruf-huruf yang dilafalkan dalam abjad. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis permulaan dengan metode abjad itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mengenalkan bentuk huruf dari A sampai Z satu persatu. Lalu yang kedua, guru secara berulang-ulang menuliskan abjad secara berurutan sampai siswa itu mengenal abjad demi abjad. Yang ketiga yaitu setelah siswa mengenal semua abjad tersebut, kemudian guru itu merangkaikan menjadi sebuah suku kata. Sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.